Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Mutia dengan NIM 0561069959 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Terbuka UPBJJ Jember. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama yaitu pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini merupakan awal kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang dimulai sejak 17 Agustus 1945. Namun, pada masa ini masih terjadi peperangan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya, peperangan ini pun berakhir karena adanya perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang kedua yaitu masa Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Sistem pemerintahan pada masa ini menggunakan sistem parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Namun, pada tanggal 17 Agustus 1950, masa Republik Indonesia Serikat ini digantikan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Sementara. Yang ketiga yaitu masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan desentralisasi dengan otonomi yang lebih luas dan lebih bebas. Dikarenakan dasar negara tak kunjung ditetapkan dan kehidupan politik semakin kacau, maka Presiden Soekarno pun mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat yaitu masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini pemerintah melakukan penyimpangan-penyimpangan dari Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan ini menyebabkan kondisi politik dan ekonomi semakin memburuk. Akhirnya PKI pun ingin menyalahgunakan kondisi ini dengan mengganti dasar negara Pancasila menjadi ideologi komunis yang berpuncak pada peristiwa 30 SPKI. Akhirnya PKI pun dibubarkan atas permintaan masyarakat dan ABRI. Yang kelima yaitu masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini berbentuk Negara Kesatuan Republik dengan sistem pemerintahan kabinet presidensial. Awalnya bertujuan untuk melaksanakan pemerintahan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada kenyataannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan seperti banyaknya tindakan korupsi. Orde ini pun berakhir dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan banyaknya demonstrasi sehingga Presiden Soeharto pun mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Yang keenam yaitu masa reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang ini. Pemerintahan pada era reformasi ini memberikan perubahan fundamental yang mengarah pada pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, lebih demokratis, dan lebih transparan. Pemerintahan yang terbuka ini memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa ini yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia, karena dengan memprioritaskan persatuan dan kesatuan dapat menciptakan keamanan dan menjaga atau memperkuat persatuan nasional. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini yaitu bahwa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak semudah itu, perlu pengorbanan jiwa dan raga. Hendaknya kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga kemerdekaan Indonesia ini dengan saling toleransi, menjaga persatuan, dan menanamkan sikap nasionalisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.